Baik, semangat pagi sahabat Ciputra. Jumpa kembali dengan saya Raditya Ves. Hari ini kita akan mengikuti program Inspirasi bersama Ciputra Group. Hari ini kita punya topik yang spesial. Topiknya adalah New Lifestyle with Essential Oils. Ya, seperti apa nanti kita saksikan bersama-sama. Hari ini kita akan hadir, yaitu adalah Lisce, Mbak Ice panggilannya, founder dan owner of Love My Oils. Jadi kita nanti akan saksikan bersama-sama adalah bagaimana merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup dengan New Lifestyle with Essential Oils, ya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan sampai akhir. Bye. Oils itu ada label dari kategorikan pure essential oils dengan harga let's say di bawah 500.000. Itu kan didistribusikan ke seluruh organ tubuh kita. Itu ya, itu bagusnya essential oils compared to essential oils yang sudah dicampur. Jadi karena biasanya kalau yang fatty oils yang sudah ada campurannya, dia molekulnya bukan kecil lagi tapi sudah bercampur, jadi manfaatnya tidak begitu. Kenapa disebut versatile? Karena essential oil ini bukan hanya digunakan sebagai pengharum ruangan saja ya, aromaterapi, tapi bisa digunakan baik untuk banyak hal. Contohnya untuk perawatan tubuh, untuk pembersih rumah tangga, untuk massage, body massage, dan juga untuk hal-hal lain. So that's why essential oils itu bisa dipakai untuk bermacam-macam kebutuhan. Dan ketiga karakter dari essential oil ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, ya. So itu karakternya. Cara aplikasi essential oils yang baik dan benar, ya. Kenapa kita harus tahu ya? Karena kita nggak boleh dong asal-asalan menggunakannya. Nanti pertama kita akan buang-buang oilnya, kedua tidak akan merasakan manfaatnya ya. So yang pertama adalah cara topikal atau oles, tentunya dengan dilute carrier oil. So topikal dan oles itu digunakan di Inggris ya. Metode ini pertama kali ditemukan adalah di negara Inggris. Jadi mereka sudah lama banget menggunakan metode oles topikal, menggunakan essential oils untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan, wellness and beauty. Okay. Kedua adalah metode aromatik atau inhalasi, hirup, diffuse menggunakan alat diffuser. Kalau hirup kita bisa langsung hirup, kita teteskan di tangan satu tetes, kita cupping, dan kita hirup ya. Nah metode ini digunakan pertama kali ditemukan metodenya yaitu di Jerman. Jadi dulu orang-orang Jerman, para doctors and also scientists, mereka menggunakan metode aromaterapi ini untuk para pasiennya, yaitu ya kenapa ada yang bertanya ya? Oh enggak ya. Oke, jadi di Jerman itu metode ini sangat populer, sangat terkenal, atau metode konsumsi. Nah, pasien-pasien mereka ya, dan juga untuk bumbu dapur. So untuk flavoring juga. So that is a very famous method di sana ini, yaitu topikal, aromatik, dan juga ingestions. Itu yang dapat digunakan oleh essential oils yang 100% pure. Itu saya sarankan jangan dikonsumsi. Saya sarankan jangan untuk dioles. Mungkin untuk di diffuse boleh, tapi untuk dioles atau dikonsumsi saya sarankan tidak ya, karena kita nggak tahu itu campurannya apa aja. Okay. Pertama kita cari tahu dulu yang topikal. Banyak sekali ini topikal, ini lagi ngetrend sekarang, apa-apa essential oils, yuk kita oles ini, oles itu lagi booming sekarang di mana-mana, karena banyak sekali yang tidak mau menggunakan bahan-bahan berbasis harsh chemical, yang bahan-bahan berbasis banyak banget artificial synthetic chemicals ya. So
kembali lagi kita ke topical. Topical essential oils dapat dioleskan ke permukaan kulit kita baik secara neat atau dilute. Apa itu neat? Neat adalah secara langsung. Dilute adalah di mana kita mencampurkan dengan carrier oil. Nah, baik untuk bikin serum wajah, memijit, perawatan kulit, rambut, bahkan untuk masalah otot ya, untuk olahragawan nih terutama, dan untuk para manula ya. Nah, biasanya kita menggunakan carrier oil untuk mengencerkan dilution essential oil tersebut yang sangat berkarahan, terutama untuk yang kulitnya sensitif ya. Dan kulitnya sensitif itu kalau diolesin tanpa carrier oil biasanya akan merasakan kemerahan dulu, atau akan merasakan kok agak anget ya, kok panas ya. So untuk first timer, pertama kali pemula, dan juga untuk kulit sensitif, saya sarankan untuk selalu dilute dengan carrier oil. Ya, kita bisa menggunakan virgin coconut oil atau lebih dikenal dengan nama VCO, merek apapun, nggak apa-apa, aman. Jadi kita campur dengan VCO atau carrier oil lainnya, jojoba oil, sweet almond oil atau yang lainnya, untuk mengurangi resiko kemerahan kita. Di tulang punggung kita, di spine itu adalah nerve system kita, so it's very good to oles-oles ya di nerve system kita, dimana itu lebih cepat merasakan manfaatnya gitu. Kedua, oles di pelipis nih ya, di kiri kanan itu juga bagus. Pelipis kiri kanan itu langsung cepat meresapnya juga. Dan juga kita bisa oleskan di pergelangan tangan kita. Nah, mungkin nanya kenapa sih pergelangan, kenapa pelipis gitu ya? Karena di pergelangan tangan kita itu kan kulit kita itu sangat-sangat tipis. Dengan kulit yang sangat tipis, itu dia cepat sekali untuk diserap ke aliran darah. Telapak kaki. Kenapa? Karena telapak kaki itu ada kulitnya tidak sensitif sensitif di daerah lain kita. So untuk anak bayi itu kita bisa oleskan di aromatik. Melalui metode inhalasi inhalation, essential oils akan masuk ke aliran darah melalui jaringan paru-paru. Nah, metode ini adalah metode tercepat untuk essential oils masuk dalam aliran darah, less than 1 minute. Nah, sebenarnya sih hanya it takes about 22 seconds, 22 detik ya, langsung diserap, dibandingkan dengan metode yang tadi topikal yang rata-rata membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Untuk adalah satu-satunya metode di mana essential oils dapat mempengaruhi olfaktori dan sistem limbik kita. Apa itu olfaktori? Olfaktori adalah bulu-bulu halus yang terdapat di dalam pernapasan hidung kita ya. Itu ada bulu-bulu halus di mana dia yang menangkap aroma dan dikirim. Baskom dikasih air panas, terus kita tutup pakai handuk, dan kita hirup. Ya, itu bagian dari aromaterapi juga. Namanya ini inhalasi ya. So, kalau mau pakai metode itu juga bisa. Jadi kita sediakan berapa detik, and then kita exhale lewat mulut. Nah, itu bagus sekali untuk kita punya sistem pernapasan. Dan yes, ingestion atau dengan kata lain konsumsi. Ya. Essential oils dapat digunakan ketika kita memasak sebagai perasa atau flavor, atau dicampurkan ke dalam minuman seperti smoothie, bahkan ke dalam veggie capsules. Ya. Tapi harap diperhatikan juga bahwa essential oils itu pekat ya, potent. Jadi artinya cukup 1 drop aja sudah terasa perbedaannya. Nah, apalagi untuk masak. Nah, jika ditambah ke dalam minuman, gunakan cangkir atau gelas yang berbahan kaca atau stainless steel, karena essential oils itu bisa merusak plastik ya. Plastik itu kurang baik sebenarnya, tapi plastik kan kembali lagi ada ininya ya. Lemon kita masukin ke dalam tumbler atau tempat minum, and then kita taruh di kulkas selama 8 jam, karena nggak bisa langsung diminum ya, harus didiamkan dulu 8 jam agar dia keluar gitu sari-sarinya, manfaatnya segala macamnya. Kalau sekarang very simple, very efficient, very instant. Cukup air, and then 1 tetes essential oils, lemon essential oils, itu udah cukup. Jadi nggak perlu nunggu 8 nih, jangan naik keadaan rumah kita. Rumah kita itu kan dipenuhi dengan bahan-bahan kimia, mulai dari produk pembersih,
produk perawatan pribadi, kosmetik, skincare, bahkan sampai peralatan dapur. Hal ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan keluarga dan juga lingkungan dan labels. Sudahkah kalian teman-teman mengenali dengan baik komposisi personal care maupun home care yang dipakai sehari-hari? Coba deh cek deh. Seberapa banyak dan sering kalian menggunakan personal care maupun home care yang belum diketahui dengan benar komposisinya? Coba ya, setelah Zoom ini langsung ke kamar mandi, cek apa sih label yang tertera di belakang sampo saya, body spray saya, atau deodorant saya, atau mungkin yang langsung ke dapur ngambil pembersih, what do you call it, the counter spray, pembersih dapur, pembersih kompor, cek deh pembersih, apa sih kandungannya? You will be surprised, pasti kaget. Right. Nah, remember these terms. Sebelum saya jelaskan itu bahan kimia yang dapat mengganggu sistem endokrin, reproduksi, neurologis, dan kekebalan tubuh imunitas. Kalau misalnya kita mendengar kata endocrine disruptors, yaitu adalah bahan kimia yang dapat mengganggu sistem organ tubuh kita, terutama endokrin, reproduksi, neurologis, dan juga karsinogen. Karsinogen adalah bahan kimia dengan kemampuan untuk menyebabkan kanker dalam waktu penggunaan atau eksposisi atau bioaccumulation. Bioakumulasi atau bioaccumulation adalah akumulasinya zat seperti pestisida atau bahan kimia lainnya dalam suatu organisme. Nah, ketiga hal ini perlu diingat ya, endocrine disruptors, carcinogens, dan bioakumulasi. Akan saya jelaskan produk, what they do to your body, and where they are from. Where they are found, ya, bisa ditemukan di mana. Oke. Nah, pertama, coba lihat di belakang labelnya, itu ada nggak yang namanya tulisan BHA atau BHT? Karena kalau ada, itu adalah endocrine disruptors. Kalau ada, itu adalah carcinogen. Kalau ada, itu adalah bioaccumulation. Nah, BHA dan BHT itu digunakan terutama dalam kosmetik sebagai pengawet. Ya. Jadi, semua produk yang mengandung pengawet, itu kemungkinan besar, 90%, 90% itu mengandung BHA. Dan kalau di dalam label produk kalian itu ada yang namanya coal tar dyes, itu adalah carcinogen dan heavy metal toxicity. Jadi digunakan dalam makanan olahan, lipstick, dan pewarna rambut. Banyak sekali kita lihat ingredients itu sifatnya karsinogen. Jadi digunakan dalam produk krim atau berbusa seperti pelembab dan sampo. Jadi sekali lagi cek sampo kalian, apakah ada nggak sih tulisan TAA-nya? Ya. Okay. Itu adalah endocrine disruptor, reproductive toxicant. Jadi digunakan dalam produk perawatan kuku, ya, nail polish remover maupun pewarna kuku. Dan parabens ini bahayanya karena bisa mengganggu sistem endokrin kita. So it's endocrine disruptors may interfere with the male production. Jadi formaldehyde releasing preservatives. Okay. Dia sifatnya karsinogen. Digunakan dalam berbagai kosmetik, parfum atau fragrance. Dia sifatnya karsinogen, neurotoxicity, allergies, dan juga sensitive PEG compounds. Nah, ini it can be contaminated with 1.4 dioxide, which may be carcinogens. Digunakan dalam basis krim kosmetik petroleum gel, ya. Nah, ini sifatnya karsinogen. Digunakan pada produk rambut untuk kilau, penghalang kelembapan pada lip, dan juga pada lip balm dan lipstick. Jadi petroleum adalah siloxane. Ini jarang sekali, pasti kalian jarang dengar ya. Jadi siloxane ini adalah endocrine disruptor dan juga reproductive toxicant, bisa mengganggu sistem reproduktif kita, terutama untuk yang mau promil ya, program sodium lauryl sulfate, atau banyak disingkat. Kalau di label itu biasanya disingkat SLS. Nah, ini sifatnya adalah karsinogen. Digunakan dalam kosmetik berklosan. Triclosan itu dia itu mempunyai sifat endocrine disruptor dan juga antibiotic resistant. Jadi banyak digunakan itu di dalam pasta gigi, pembersih, juga disebut sebagai beban tubuh. Dan ini adalah akumulasi total racun kimia di dalam tubuh manusia.
paparan terus-menerus membebani sistem detoksifikasi detoksifikasi alami kita dan menyebabkan penumpukan di tubuh kita. Coba kita bayangkan deh, sejak kapan kita menggunakan deodoran? Kalau aku terus terang menggunakan deodoran dari sejak SMP. So can you imagine sudah berapa puluh tahun aku menggunakan produk ini, mungkin dari bayi, baby lotion waktu aku masih bayi. Ibu saya menggunakan baby lotion, baby talk segala macam. Oh my god, itu berakumulasi semua zat bahan kimianya di tubuh kita. Oke, contohnya skincare, pasti dong kita pakai skincare. Perfume, kita pasti pakai perfume. Body lotion, nail polish, shampoo, sunscreen, deodoran. Sakit lebih mudah dimasukin oleh racun-racun. Dan bayangkan racun-racun yang sudah kita akumulasi selama bertahun-tahun kita hidup, itu akan merusak organ. Udah lama sih. Apa sih efeknya dari penggunaan bahan-bahan yang bahaya ini? Kok saya fine-fine aja sih? Kok saya sampai sekarang sehat-sehat aja sih? Ya memang karena kan akan menurun, sehingga kita dengan mudah cepat mendapatkan penyakit. Kalau ada virus, kita dengan mudah mendapatkan and birth, terutama wanita ya. Wanita mungkin zaman sekarang akan mempunyai kesulitan untuk hamil, ya, penggunaan long term dari bahan-bahan berbahaya ini, dan juga physical development of children. Lalu cancer, ini yang utama ya, cancer. Ganti cara hidup kalian, ganti right now, saya sarankan. Okay, how? Bagaimana cara menggantikannya? How to turn your new lifestyle? First, clean up your cosmetic atau skincare. Itu saran saya. Paraben dan phthalates adalah zat kimia pengganggu endokrin. Jadi paraben ini kan tadi seperti saya sebutkan cukup mudah ditemukan. Contohnya seperti propil paraben dan metil paraben. Phthalates ini biasanya menyamar sebagai fragrance di kosmetik Anda, di bahan sebelum membeli. Pastikan untuk mencari phthalate free pada label. Produk apa yang perlu diperiksa? Apapun yang Anda kenakan pada tubuh Anda, seperti pelembab, terapi surya, makeup, lotion, shampoo, conditioner, krim cukur, lotion bayi, bahkan kita bikin daily wash kita sendiri. Yuk kita bikin pelembab muka sendiri. Yuk kita bikin face serum sendiri. Mari kita ajak suami atau ajak pacar kita, fiancé kita untuk menggunakan shaving cream yang aman. Ya, oke. Kalau misalnya untuk daily wash, itu resepnya very simple. Hanya sweet almond, vitamin E, castile soap, ilang-ilang essential oils, patchouli essential oils, dan ditambahkan distilled water. Kalau untuk menggunakan face moisturizer, membuat daily face moisturizer, itu kita hanya perlu shea butter, organic coconut oil, jojoba oil, frankincense essential oils, lavender essential oils, juga geranium essential oils. Simple kan? Tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pewangi. Ya. Terus ada juga kita ditch our old face serum dan kita switch into our new home uplifting face serum. Kita gunakan argan oil, rose hip oil, frankincense essential oils, ilang-ilang essential oils, lavender essential oils, dan patchouli essential oils. So this is a very good base for face serum, ya. Dan terakhir adalah shaving cream untuk para laki-laki. So why not ganti shaving creamnya dengan shaving cream yang kita buat sendiri? Mudah kok. Kita hanya perlu shea butter, organic coconut oil, sweet almond oil, baking soda ada di dapur, vitamin E, peppermint essential oil, dan rosemary essential oil. So it's very simple, very aman, very safe, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pewangi, dan lain produk-produk lama Anda dengan produk-produk yang Anda bikin sendiri di rumah. Ya, karena kenapa? Begitu banyak produk untuk setiap keperluan seperti pembersih kaca, pembersih meja, pembersih lantai, pembersih kompor, semprotan nyamuk, serangga, dan lain-lain. Semua produk-produk tersebut itu sudah pasti mengandung bahan-bahan kimia yang dalam waktu panjang dapat mengganggu kesehatan kita. Pasti banyak semut ya, kita paling sebel tuh kalau banyak semut di rumah. Daripada kita menggunakan I don't have to mention brand ya, saya tidak mau menyebutkan nama brand, tapi kita semprot langsung mati ya. Tapi tahu nggak, bukan semutnya aja yang mati, tapi kita ikut hirup bahayanya semprotan itu. So mari kita ganti, switch dengan hand spray yang kita buat sendiri. Caranya mudah, kita ambil alkohol. Ada tuh di lemari P3K kita, alkohol yang biasa kita kalau luka ya, alkohol atau witch hazel. Kita tambahkan peppermint essential oils, kita tambahkan lemon essential oils, clove essential oils, dan juga rosemary essential oils. Kita kocok-kocok, kita semprotkan. Nah, biasanya kita semprotkan di bolongan semut, rumah semut atau di banyak semut ya. Terus
juga kita kalau misalnya mau berkemah, berkebun, kan kita siap-siap dulu nih pakai lotion anti repellent ya, lotion anti nyamuk gitu ya. Kalau bisa buang, ganti dengan lotion anti nyamuk buatan sendiri, lotion atau spray oil ya, atau spray. Gampang kok, Bugs Be Gone spray. Kita hanya perlu alkohol, ambil di P3K kita yang itu loh, arabic alcohol atau witch hazel. Kita tambahkan distilled water, kita tambahkan peppermint essential oils, kita tambahkan lemon essential oils, kita tambahkan citronella essential oils, dan yang terakhir lavender essential oils. Kita semprot-semprot kita sebelum keluar berkebun, all purpose cleaner spray. Nah, ini spray ini bisa dipakai untuk kompor, untuk meja, untuk kaca. Jadi nggak perlu banyak botol, cukup satu botol ini aja. Cara bikinnya simple, distilled white vinegar, cuka putih, distilled water, tea tree essential oils, eucalyptus essential oils, lemon essential oils, rosemary essential oils, clove essential oils, dan juga cinnamon bark essential oils. Masukkan ke dalam, kita kocok-kocok, kita spray, lalu kita lap-lap. Simple, easy, clean, and healthy. Ya. Berikutnya sebelum kita tidur, kita mau dong kasur kita, pillow kita wanginya enak, jadi kita bisa tidur nyenyak. So why not make your own bed spray, bed or linen spray? Cukup dengan alkohol, lavender, dan juga tea tree essential oils. Tea tree itu kan antibakteri, lavender bisa mensupport kita tidur nyenyak. Jadi kita semprot di bantal, di kasur, di selimut, kita tidurnya nyenyak. Trust me, because I've been using this dan children dengan produk yang baru. Ya, jadi tanpa kita sadari begitu banyak produk-produk bayi yang mengandung bahan berbahaya. Jadi kita tuh begitu percaya dengan perusahaan multinasional yang menjanjikan kesehatan, kebersihan bayi kita. Tapi sadarkah begitu melihat produknya itu banyak sekali ada beberapa bahan yang tidak baik untuk kesehatan yang telan sendiri aja menggunakan essential oils. Yang diperlukan hanya fennel essential oils, eucalyptus essential oils, dan virgin coconut oil. Kalau nggak punya virgin coconut oil, pakai minyak kelapa yang biasa aja. Kita bikin, lalu kita oles-oles ke tubuh bayi kita, anak kita, dan jadilah minyak telon alami sehat tanpa pewangi, tanpa pengawet, tanpa bahan-bahan kimia lainnya. Kita tidak ketahui apa isinya. Ya. Berikut kita mau massage bayi kita, anak kita, setelah mereka lelah atau mau mereka tidur nyenyak, kita bikin sendiri massage oilnya, yaitu dengan virgin coconut oil atau minyak kelapa biasa, lavender essential oils for calming, cedarwood essential oils, dan juga frankincense essential oils. Itu sekalian bikin kita relax, bikin kita sehat, bikin kita healthy immune systemnya ya, massage oilsnya. Dan juga diaper cream. Nah ini nih ibunya nih yang paling banyak dicari. Diaper cream yang aman hasil buatan ibunya sendiri. Yaitu kita hanya perlu shea butter, organic coconut oil, ya nggak organic juga nggak apa-apa, organic beeswax, lavender essential oils, Roman chamomile essential oils, jasmine essential oils, palmarosa essential oils, tea tree essential oils, dan juga rosemary essential oils. Nanti caranya tuh aku biasanya membuat kelas ya, kelas workshop. Kita belajar cara membuat produk-produk yang aman untuk diri kita dan keluarga kita dan orang-orang tersayang. Essential oils, oke? Okay? Nah, home aromatherapy. Aromaterapi adalah suatu metode perawatan secara holistik yang menggunakan ekstrak tumbuhan alami untuk meningkatkan kesehatan. Kadang juga disebut sebagai terapi minyak esensial. Ya, aromaterapi ini menggunakan minyak esensial aromatik ya sebagai obat untuk meningkatkan kesehatan tubuh, fisik, pikiran, jiwa, dan emosional. Ya, karena kan kita hirup. Ya. Manusia telah menggunakan aromaterapi ini selama ribuan tahun. Ya, metode ini sudah dipakai selama ribuan tahun. Budaya kuno di Cina, India, Mesir, dan di tempat lain memasukkan komponen tanaman aromatik ke dalam resin mereka. Side effect-nya sih itu aja, tidak sangat fatal karena sekali lagi kan ini plant based, ya. So basically ilmu dari saya hari ini cukup very basic, sangat mendasar. Kalau mau ilmu yang lebih dalam, ilmu lebih detail, dan juga cara bagaimana membuatnya itu nanti mungkin di lain waktu, ya. So thank you dear all friends. Kalau misalnya mau info lebih dalam atau mau tahu mengenai workshop saya, bisa japri di nomor telepon 878-822-9012 atau email pertanyaan-pertanyaan bisa di email ke saya. Juga please don't forget follow my Instagram lovemyoils.id dan juga Iche Craft, ya. Mungkin begitu aja dari saya hari ini, informasi very basic about the new lifestyle with essential oils.
begitu Pak Raditya. Ya, wow, luar biasa sekali Mbak Lise. Ya, amazing. Sayangnya kita baru inspirasi baru sekarang. Kalau misalnya ini 2,5 bulan lalu pada saat PSBB dimulai, wah saya bisa membayangkan saya akan utak-atik bikin ramuan-ramuan ini nih Mbak Ice ini ya. Oke, Mbak Ice luar biasa sekali Mbak Ice. Saya mungkin langsung ke pertanyaan aja ya untuk menghemat waktu ya Mbak Ice ya. Ini Boleh. ada, Saya mau kembali lagi bagaimana ya Pak ya, maaf nih. iya, Saya harganya tinggi. Apakah kita harus punya anggaran sendiri untuk membeli essential oil setiap bulan? Apakah ada solusi lain untuk afford pure essential oil? Itu pertama. Kedua, apakah essential oil identik dengan wanita? Apakah ada yang untuk kaum bapak-bapak? Nanti mungkin karena tadi ini pertanyaannya kan sebelum membahas tadi yang shave atau apa ya. Sebenarnya untuk membantu pemulihan tubuh kita, apakah lebih ke teknik pemijatan, sedangkan essential oil lebih seperti lubricant atau pelumas agar pijatnya lebih mudah. Mohon insight-nya Bu Lice. Terima kasih. Yes. Mungkin saat Mbak itu dulu kali Bu. Yes, oke. Dari siapa nih? Dari kita lihat. Oh, sorry, ini apa? Kepencet ya. Pencet ya. Pak Yudi ini ingin menggunakan essential oils itu untuk apa? Untuk kesehatan emosi, kesehatan fisik, atau untuk orang lain. Kalau misalnya kita fokusnya, saya supaya bisa lebih fokus bekerja, supaya lebih motivasi, kita cari oil-oil yang mensupport kita punya daya motivasi dan juga untuk emosi ya, untuk hormon. Jadi kita pilih essential oil itu yang mana. Nanti kita budgetin. Saya bulan ini mau beli ini, bulan depan mau beli ini, dan utamakan essential oils yang kita butuhkan dahulu. Jangan langsung koleksi banyak, tapi dipastikan kita menabung untuk membeli essential oil. Tapi jangan sekali-sekali saya perlu essential oil, saya berikan oleh semua kalangan. Itu essential oils. Seperti yang saya infokan tadi, bisa bikin shaving cream, bisa bikin apa sih? Banyak yang bertanya bagaimana cara memanjangkan jenggot. Okay, itu banyak sekali. So it's for men and women, child, children, and untuk para manula. Hope I can answer you. Senang dengan jawaban saya. Ya, berikutnya Pak Raditya. Lanjut mungkin ke yang Diana. Tapi bagaimana saya tertarik bagaimana Ibu stop jadi pengajar dan beralih mengembangkan. Suaranya tidak ada ya. Oh iya. Maaf. Okay. Saya masih mute tadi. Tadi ada lanjutnya yang dari Diana, cuman ini mungkin saya tertarik bagaimana Ibu stop jadi pengajar dan beralih mengembangkan bisnis essential oil ini. Pertanyaan saya, apakah di Indonesia market untuk produk essential oil ini menjanjikan? Atau kedua, apa saja kendala yang Ibu alami selama menjalankan bisnis ini? Nah, saya nggak tahu nih, Ibu, kan ini bukan bisnis sebenarnya kan, tadi udah disebutkan di awal ya. Coba silakan Bu. Baik, thank you Ibu Diana for your question. Saya akan coba jelasin dari pengalaman saya pribadi. Ya, alasan saya saat itu resign dari guru adalah masalah pembantu. Saya tidak punya pembantu dan sulit sekali mencari pembantu saat itu. Sehingga suami saya bertanya, kamu mau mengurus anak orang atau anak sendiri? Mana yang lebih prioritas? Otomatis jawaban saya adalah mengurus anak sendiri. So itulah salah satu saya alasan resign dari profesi saya sebagai guru yang sudah lebih dari 20 tahun, dan terakhir itu saya ngajar anak-anak autis ya, bisnis my fashion online, secara online, namanya Icheware. That's why my name is Icheware, dan juga Alien Ip. Tapi di situ saya melihat, wah ini saya harus mengandalkan para tukang jahit, saya harus mengandalkan para tukang pattern making segala macam, dan kalau nggak ada orderan tetap saya harus gaji mereka. Jadi saya harus berpikir smart, saya harus berpikir pintar. Bagaimana caranya menghasilkan uang, tapi tetap di rumah, tapi saya bisa take care of my kids and family, tapi menghasilkan uang dengan sesuatu yang saya tidak boleh dikatakan salah satu market tertinggi di kemarinan waktu itu infonya di dunia. Apa kendalanya waktu itu? Saya sebenarnya tidak mempunyai kendala apa-apa, karena saya ngejalanin ini awalnya itu sebagai pengguna aja, user, pengguna. Lalu saya suka sharing aja, dengan saya suka sharing, saya puas. Banyak sekali diffuser itu dijual, bermacam-macam merek, bermacam-macam model, bermacam-macam kapasitas. Tapi yang perlu kita lihat adalah diffuser tersebut itu diproduksi, dibuat, platnya, kan ada platnya itu di tengah, khusus untuk essential oils yang murni 100% atau essential oils yang abal-abal. Karena kalau untuk essential oils yang murni, dia platnya beda. Dia bisa memecahkan yang sangat-sangat potent
sehingga it disperse into 0.1 milli molecules ya. Itu perbedaannya. Banyak yang bilang kenapa diffuser itu yang ini mahal merek ini, yang ini mereknya murah, saya mau pakai merek yang murah aja. Tapi dengan merek yang murah saya menggunakan essential oils yang 100% pure. Itu terus terang dari pengalaman pribadi sayang uang karena dia tidak akan bisa mampu untuk mendisperse essential oils murni tersebut ya, karena dia memang diciptakan hanya untuk essential oils yang man-made, chemical based banget, very beneficial, very positif banget, terutama pada keadaan WFH ini. Kalau misalnya saya boleh kasih saran karena waktunya tidak cukup, jika ada pertanyaan atau apa boleh di email ya para Ditya, mereka boleh email saya. Tentu saja. Nanti ada emailnya di layar terakhir, so I will be happy to kasih konsultasi melalui email. So, sebagai penutup, saya Lisce Ice ingin mengucapkan banyak terima kasih. Start a healthy life, it's never too late. Start from now, from you, yourself, your family, lalu share the loveness of essential oil, share the happy feeling, share the healthy lifestyle. Dengan begitu dunia ini akan lebih sehat di lingkungan kita juga. Itu aja sih basically. Ya. Thank you Pak so much. Thank you sama-sama Mbak Ice. Jadi untuk Anda yang beruntung, Mbak Ice juga memberikan free. Ya, free, coba dijelaskan Mbak Ice ya. Jadi ada 3 ya yang beruntung nanti akan mendapatkan free gift-nya nih dari Mbak Ice. Betul. Tadi Pak Raditya sudah mencatat ya nama-nama yang bertanya. Ya. Sudah. Nah, bagi yang bertanya tadi, kalian akan mendapatkan free aromaterapi room spray yang saya buat sendiri, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pewangi buatan, dan juga akan mendapatkan hand wash. Hand washnya itu bentuknya seperti ini saya. Ini ya. Ini lumayan, ini bisa buat sebulan lebih ini. Ini juga buatan saya sendiri, Castile soapnya buatan sendiri. Isinya ada essential oil buat antibakteri, kesehatan dan freshness. So room spraynya bentuknya dari aluminium. Oke. Jadi ini room spraynya sebenarnya bukan room spray, tapi multi spray. Bisa untuk rambut, bisa untuk badan, bisa untuk tempat tidur, bisa untuk udara kalau lagi tidak enak atau pas masuk ke toilet umum. Kan suka bau ya, spray this and then bisa digunakan multi. So thank you for asking for the questions. Para Ditya nanti bisa infokan saya nama-namanya and you will get this for free. Iya, ya, terima kasih banyak. Nah, nanti akan, karena terbatas, jadi nanti panitia akan memilih dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul 3 pertanyaan yang terbaik, yang dianggap terbaik untuk panitia ya. Baik, Mbak Ice, saya dari Ciputra Group mengucapkan terima kasih banyak atas inspirasinya pada hari ini, membuka mata kita mengenai how to change our lifestyle with essential oils ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ice. Sahabat Ciputra, terima kasih atas waktu Anda dan selamat menikmati PSBB transisi Day 1 ya. Jadi kita sudah mulai bisa beraktivitas rada normal. Wow, sungguh sangat inspiring bukan? Hari ini kita sudah belajar satu hal, yaitu adalah mengenal adalah kimia-kimia, kemudian bagaimana potensi efeknya, dan juga bagaimana kita diminta untuk merubah menjadi lifestyle kita dengan menggunakan essential oil. Dengan beberapa hal yang simpel-simpel tadi kita sudah diberikan pengetahuan dari Mbak Ice. Sungguh sangat menarik bukan? Dan kita akan bertemu kembali di program inspirasi selanjutnya ya. Jadi thank you sudah mendengarkan dari awal sampai dengan akhir. Stay safe, stay healthy, and keep productive. Bye.